Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, selain amal jariah, ada juga dosa yang akan terus mengalir walaupun telah meninggal dunia. Kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakannya semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah janjikan. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariah kita. Yang dimaksud dengan amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa kebaikan
maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal dunia namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz." Quran surat Yasin ayat 12. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang mereka lakukan atau mereka amalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan, sekaligus menjadi dampak yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau suatu kemaksiatan, maka kita pun akan mendapatkan atau menuai dosa. Ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun si pelaku atau si pembuat dosa tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun dia telah meninggal dunia? Berikut adalah dosa besar yang apabila diperbuat akan mendapatkan dosa jariah. Yang pertama yaitu mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga menyebabkan orang yang mengikuti perbuatannya. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam,
maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut telah atau tidak mengajak lingkungannya di sekitar untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakannya tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti apa yang dia kerjakan. Salah satunya adalah anak Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membunuh. Maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama kali melakukan akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu bahwa memakai celana pendek di hadapan publik adalah dosa karena mempertontonkan aurat. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek di depan publik tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun, mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya sehingga banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun dosa beliau. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang berikutnya, yaitu yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang merayu atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa dari pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran surat An-Nahl ayat 25. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun paranormal yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang yang melakukan apa yang diperintahkannya. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut
akan turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika ini terlepas dari dosa jariah? Tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan kepada anak yatim. Yang penting adalah niat kita semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jika kita semuanya masih ragu, bisa mendatangi para ulama-ulama, minta saran daripada mereka. Lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah melakukan dosa. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari semua dosa jariah yang menghinakan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.